Hai semuanya, kembali lagi dengan Talk and Talk with Rani. Dan ini adalah episode spesial, yaitu horror episode. Sebelum kita masuk ke buku yang bakal aku bahas, mending kita kenalan dulu gak sih? Jadi kenalin, nama aku Rani. Dan aku tuh suka banget baca buku novel. Dan ada beberapa novel favoritku, kayak Maliopor at Midnight, terus Shaka Oshaka, dan masih banyak lagi. Selain suka baca novel, aku tuh suka banget baca AU atau Alternative Universe. Dan ini beberapa AU yang pernah aku baca. Dan itu tuh seru-seru banget dan genrenya juga beda-beda. Fun fact, aku tuh pernah buat AU dan ini salah satu AU yang pernah aku buat. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, mending kita lanjut ke episode spesial kita. Let's go! Buku yang bakalan aku bahas yaitu Switch atau Tukar Tubuh karya R.L. Stine. Sebelumnya, novel ini tuh aslinya berasal dari Amerika Serikat, karena penulisnya sendiri yaitu R.L. Stine berasal dari Amerika Serikat. Dan buku ini diterbitkan pada tahun 1995. Namun, buku ini juga diterbitkan di Indonesia pada tahun 1999 melalui PT Gramedia Pustaka Utama. Dan buku ini terdiri dari 169 halaman. Dan ini termasuk dari seri Fear Street karya R.L. Stine. Langsung kita masuk ke alur ceritanya. Nicole Benson adalah remaja biasa dari Shadyside yang lagi di fase paling buruk dalam hidupnya. Orang tuanya baru cerai, cowok yang dia suka bernama David malah jadian sama orang lain. Dan sahabatnya sendiri, Lucy Kramer, seolah punya segalanya. Rumah bagus, keluarga harmonis, cantik, populer, selalu bahagia. Di kepala Nicole cuma ada satu hal, andai aku bisa hidup jadi Lucy. Hari itu, Lucy ngajak Nicole jalan-jalan ke tempat yang disebut Twin Elm Cliff, tebing yang tinggi banget di pinggiran kota Shadyside. Di bawahnya cuma ada hutan dan batu tajam. Tempat itu katanya mistis, tapi juga sepi, cocok buat melupakan dunia. Pas di tebing, Lucy bilang hal aneh. Kau beneran mau hidupku? Kita bisa tukar kalau kau berani. Nicole ngakak dulu, mikir Lucy bercanda. Tapi Lucy bilang serius. Katanya dia pernah dengar ritual lama. Kalau dua orang berdiri di tebing, pegangan tangan, dan lompat sambil fokus penuh ingin menjadi satu sama lain, maka roh mereka bisa bertukar tempat. Nicole awalnya takut. Tapi karena frustasi dengan hidupnya, dia pikir kenapa enggak. Baik, aku mau coba. Mungkin hidupmu memang lebih baik. Mereka saling menggenggam tangan. Lucy menghitung sampai 3, lalu mereka melompat bersama dari tebing. Nicole terbangun di tanah. Tubuhnya terasa aneh. Dia berdiri, menatap ke arah Lucy. Tapi yang berdiri di sana bukan Lucy, itu tubuhnya sendiri. Saat Nicole bicara, suara yang keluar bukan suaranya. Saat dia lihat tangannya, kuku, rambut, semuanya milik Lucy. Dia panik setengah mati. Tapi Lucy cuma tersenyum dingin dan bilang, kita berhasil. Nicole terkejut, tapi juga agak senang. Dia pikir ini cuma akan berlangsung sebentar. Cuma ritual, seru-seruan. Tapi Lucy gak bilang apapun soal gimana caranya balik lagi. Lucy cuma bilang, kita akan lihat siapa yang lebih suka hidup siapa. Nicole di dalam tubuh Lucy, pulang ke rumah Lucy yang megah. Tapi aneh, kenapa suasana rumahnya mencekam? Orang tua Lucy nyaris gak bicara. Ibunya menatap dengan tatapan takut. Ayahnya tampak gugup dan tegang. Di kamar Lucy, Nicole lihat noda darah di lantai dan baju kotor di keranjang. Malamnya, dia dengar suara langkah kaki di ruang bawah tanah. Pas dia intip, ada mayat. Dia lari ketakutan, tapi terlalu syok untuk berpikir jernih. Dalam hati, dia mulai sadar. Lucy bukan gadis sempurna yang kupikirkan. Keesokan harinya, Nicole masih di tubuh Lucy. Berusaha mencari Lucy yang kini tubuh Nicole. Tapi Lucy gak bisa dihubungi. Dia ke sekolah, tapi semua orang melihatnya aneh. Teman-teman Lucy menjauh. Nicole akhirnya pergi ke rumahnya sendiri. Ingin memastikan Lucy baik-baik saja di tubuhnya. Tapi begitu ketemu, Lucy yang sekarang di tubuh Nicole berpura-pura gak kenal dia. Lucy malah bilang pada orang tua Nicole bahwa Lucy yang sebenarnya Nicole adalah orang aneh yang mengikutinya. Nicole diusir dan mulai sadar. Lucy memang menjebaknya. Nicole menyelinap kembali ke rumah Lucy di malam hari, mencari jawaban tentang mayat itu. Dia turun ke ruang bawah tanah dan menemukan 2 tubuh manusia, tubuh laki-laki dan perempuan dewasa yang sudah mulai membusuk. Langsung pingsan,
tapi sempat mengenali wajah mereka, yaitu orang tua Lucy. Dia sadar Lucy sudah membunuh mereka. Setelah itu, polisi datang ke rumah menemukan mayat-mayat itu dan menuduh Lucy, padahal Nicole sebagai pelakunya. Nicole pun kabur. Nicole kabur ke rumah sakit tempat Lucy pernah dirawat beberapa tahun lalu. Ia tahu dari dokumen di rumah Lucy. Di sana, dia menemukan bahwa Lucy ternyata pernah masuk rumah sakit jiwa. Lucy punya trauma parah dan perilaku kekerasan setelah insiden masa kecil, dan sempat mencoba menyakiti orang tuanya dulu. Nicole baru sadar, Lucy bukan gadis sempurna, tapi seseorang yang tidak stabil secara mental. Dan Lucy sengaja menukar tubuh supaya bisa lari dari kehidupan gelapnya, menggunakan tubuh Nicole untuk memulai hidup baru. Sementara Nicole terperangkap dalam pembunuh. Nicole akhirnya berhasil menemukan Lucy lagi di tebing tempat mereka dulu melompat. Dia berteriak minta tubuhnya kembali. Lucy tersenyum dan berkata, "Sekarang aku punya segala yang kuinginkan. Kamu yang mau jadi aku, ingat." Mereka berkelahi di tepi jurang, saling dorong dan terjatuh bersama. Nicole pingsan. Nicole terbangun lagi. Di rumah sakit, dia melihat tubuhnya di kaca dan lega karena merasa sudah kembali ke tubuh aslinya. Orang tuanya datang dan memeluknya. Tapi saat mereka memanggil namanya, mereka bilang, "Lucy, kamu sudah sadar." Nicole, yang yakin dia Nicole, menatap kaca lagi, dan wajah di cermin adalah Lucy Kramer. Artinya, mereka tidak benar-benar bertukar kembali. Ritual itu sekali jalan, sekali roh berpindah tidak bisa balik, atau Lucy yang sengaja memalsukan semuanya agar Nicole percaya. Akhirnya, Lucy hidup bebas dengan identitas Nicole yang polos dan bersih, sedangkan Nicole terjebak dalam tubuh Lucy, pembunuh yang diburu polisi. Selesai. Nah, jadi gimana nih teman-teman? Apakah kalian juga tertarik untuk tukar tubuh? Jadi, karya milik R.L. Stine yang berjudul Switch atau tukar tubuh ini sangat-sangat menyenangkan dan recommended bagi kalian yang pengen banget baca-baca buku dengan genre seperti ini. Jadi, gimana nih? Kalian tertarik nggak buat baca bukunya? Jadi, segitu aja untuk episode kali ini, yaitu Talk and Talk with Rani Horror Episode. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih semuanya.